lingkungan hidup. Yuk kita masuk. Sekarang kita menikmati sajian dari Dinas Bisa menyiapkan itu, Bu. Ini udah terima kasih banyak nih, Bu. Mudah-mudahan nanti kita dapat menerapkannya sesuai dengan apa yang memang sudah ada di sekolah. Kemudian mudah-mudahan nanti nilainya juga tercapai. Selanjutnya mana yang perlu perbaikan kita lakukan nanti pendataan. Yang jelas langkah pertama yang kita lakukan adalah yang ada dulu yang kita selesaikan di sekolah. Kita jangan mencari yang tidak ada dulu. Yang ada dulu yang kita selesaikan. Karena ini adalah kerja tim, bukan kerja individu. Kemudian jika ada kesulitan di dalam proses peliputan, proses apa, mungkin kendala pengetahuan, juga bisa minta bantu ke operator atau bagian anak-anak yang lebih paham tentang itu. Karena teknologi juga sangat mempengaruhi dari kemampuan kita. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Aprina, Ibu Hasti yang sudah memberikan arahannya. Mudah-mudahan nanti dapat kita terapkan. Terima kasih sekali lagi atas sambutannya. Mohon maaf jika ada kelemahan dan kekurangan yang kami lakukan di sini. Lebih yang kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi kita baru selesai sholat zuhur. Sekarang kita akan lanjut ke Dinas Pembibitan Pertanian. Jadi hari ini kita berkunjung ke salah satu dinas pertanian di Pelalawan. Cus! Halo guys, jadi kita
kita udah sampai di Plasma Nurfa Dinas Pertanian. Yuk ikuti kami. Jadi inilah Dinas Pertanian atau Plasma Nurfa yang ada di Kabupaten Pelalawan. Kita udah sampai di kantor ini. Ayo kita lihat ada apa di dalam. Jadi kita baru saja diskusi tentang pembibitan. Sekarang kita akan menuju ke lapangannya. Ayo ikuti sampai selesai. Jadi kita mau menuju ke kebunnya, guys. Pohon apa nih, Pak? Ini pohon apa, Pak? Halo guys, jadi ini adalah pohon sawo mentega. Jadi ini adalah salah satu buah yang kita temukan, yaitu sawo mentega. Jambu air King Rose lagi berbuah. Halo guys, jadi ini ada buah apa nih? Jambu air King Rose, tapi ini lagi belum masak ya. Mentah ya, guys. Mungkin sekitar beberapa minggu lagi sudah matang. Nih, bisa dia sendiri ya. Menuju ke perkebunan dan melihat tata cara menanam pohon, mengolahnya agar menjadi subur. Cus, kita ke lahannya. Wah, ini ternyata ada salah satu pohon langka, yaitu buah nasi-nasi. Tuh bisa dilihat sendiri. Jadi kali ini di Dinas Pertanian kita menemukan buah langka, yaitu nasi-nasi. Lanjut lagi, sekarang kita udah sampai di greenhouse. Mari ikuti kegiatannya. Jadi kita udah sampai di greenhouse-nya. Bisa dilihat bermacam-macam tanamannya. Ini
durian ya Pak? Ini durian yang masih jadi bibit. Mungkin besok bakal ditanam. Kita mau melihat proses penyambungan bibit. Bisa dilihat sendiri. Itu durian apa Pak? Maaf Pak, sebelumnya boleh bertanya. Ini lagi proses apa ya Pak? Proses grafting atau sambung. Ini tumbuhan apa? Bisa dilihat sendiri, ini adalah pohon durian yang bakal disambung. Oh, dari biji durian biasa. Permisi Pak, sebelumnya boleh bertanya? Bisa dijelaskan bibit durian yang ada di sini kan bermacam-macam jenisnya. Bisa tolong dijelaskan satu persatu? Terima kasih ya. Jadi di sini kami sebetulnya banyak jenis yang kami kembangkan di sini. Salah satunya ada MK5, ada bawor, ya, ada salisun, ada si memang. Jadi kalau kita merujuk ke jenis-jenis durian banyak di Indonesia ini, yang varietas yang sudah terdaftar itu hampir 78 jenis durian. Jadi banyak. Banyak. Jadi dan kemudian durian ini kan lagi booming-boomingnya, lagi tenar-tenarnya, ya kan. Terkadang kalau kita menengok Pak Bupati kita aja punya kebun durian 65 hektar. Ya, 65 hektar. Jadi nanti mungkin adik-adik nanti bisa mengembangkan ini minimal di pekarangan, ya. Kalau untuk jenis ini durian apa Pak? Kalau yang ini namanya Kalumpang Sejunjung. Tapi ini proses yang setelah diproses penyambungan. Nah ya, ini setelah bagus kita 70% lah, tinggal perawatan untuk pembasaran lagi ya. Oh, baik Pak. Makasih ya Pak. Sekarang kita menuju ke pohon alpukat yang sudah jadi atau pembibitan buah alpukat. Cus, ikuti. Nah, ini adalah pembibitan alpukat. Bisa kita lihat sendiri seperti ini dianya. Seperti Raja Giri, Nah, ini adalah sejenis alpukat tona. Pongat. Nah guys, kalau ini tuh adalah sejenis yang gagal, jadi dia seperti ini ujungnya. Kalau yang berhasil dia seperti ini tunas atasnya. Ini bisa dia sendiri. Nama pokoknya tadi apa Pak?
pembibitan ini harus disambung atau tidak, Pak? Kalau di dalam proses pembibitan alpukat, kita harus tahu dulu ini yang banyak ini adalah batang bawah. Batang bawah ini kita ambil bijinya dari kutipan pasar, itu sembarangan aja. Tetapi kalau kita mau nyambung, kita harus mengambil mata entusnya dari pohon induk yang asli yang kita mau yang mana. Ada nanti seperti alpukat tembaga, alpukat pusaka, satu apa mentega gitu. Tapi banyak lagi jenis-jenis yang lain alpukat yang kita inginkan. Maunya kita mau alpukat yang besar yang mana, yang cirinya yang mana, nanti kita cocokkan yang kita mau alpukatnya. Nah, jadi kalau kita menanam alpukat itu dia harus disambung agar hasil lebih bagus. Dan kalau yang kayak ini nih dia masih dari pasaran gitu, jadi belum ada kayak masih kualitasnya masih rendah. Masih batang bawah. Masih atau saya sebut dengan batang bawah. Nah guys, sekarang kita akan menuju ke pohon-pohon yang lainnya. Good. Nah guys, ternyata kita menemukan satu buah alpukat yang telah jatuh dari pohonnya, dan ini kondisinya sangat buruk banget. Dia busuk. Oke. Nah kalau yang bagusnya tuh ada, kita lihat di atas tuh bisa dicontohkan. Sekarang kita akan melihat buah alpukat yang buahnya lebat dan panjang. Ya, bisa kita lihat. Nah guys, ini dia pohon alpukat yang tadi kita bilang, yang buahnya itu berbentuk panjang. Bisa dia sendiri, dia sangat lebat ya tuh. Banget ya, bentuknya juga panjang dan buahnya sangat lebat. Mungkin ini adalah salah satu pohon alpukat yang bagus kualitasnya. Apa? Buah yang lain. Tapi di alpukat semua. Ya, kan ada anjing. Wah, guys, ini kita menemukan suatu pohon yang langka yang ternyata masih ditanam di sini. Ini kita bisa lihat sendiri, kalau nggak salah buahnya itu rasanya ada sedikit asam-asamnya. Ini pohonnya. Nah guys, namanya ini adalah buah komang. Kalau untuk rasa itu dia agak sedikit masam. Kalau untuk dari segi pohon, bentuk pohonnya sendiri itu dia berbentuk tinggi dan besar ya ternyata. Dan ini adalah salah satu pohon langka yang ternyata masih tertanam di sini. Tanaman komang ini ternyata masih dilestarikan loh di Plasma Nutfah di Kabupaten Palawan, Provinsi Riau. Mari kita bertanya kepada salah satu petugas yang ada di Plasma Nutfah Provinsi Riau. Kita tanya langsung kepada bapaknya. Untuk pohon ini sendiri bisa nggak Pak digunakan untuk bahan atau apa gitu? Ini kami kenalkan, ini adalah kayu komang, berasal dari desa Komang yang berada di Kabupaten Palawan. Kayu komang ini kita ambil, memang ciri khasnya di desa Komang. Jadi kayu komang ini kita lestarikan, tanaman langkahnya di Plasma Nutfah. Jadi kayu komang ini mempunyai ciri khas, dia keras. Jadi kayu keras ini dia tumbuhannya puluhan tahun. Jadi dalam puluhan tahun itu kita bisa kayunya kita buat mebel, buat kursi, meja, buat bahan bangunan lain. Dia sangat cocok. Tapi kita kan memang harus tumbuhnya sampai puluhan tahun, mencukupi besar menjadi sebesar ini. Kalau sebesar ini dia udah berumuran sekitar 15 sampai 20 tahun. Inilah dia pohon komang. Nah guys, jadi pohon komang ini perlu waktu puluhan tahun untuk bisa dibuat menjadi salah satu bahan bangunan, yaitu papan. Atau untuk buat rumah ini bisa juga digunakan ya.
bertanya-tanya lagi ada pohon apa aja di sini. Nah, ini ada pohon ini, mari kita tanya dengan Bapak. Ini adalah pohon rukam, salah satunya tanaman langka juga, ciri khas Kabupaten Pulau Lawan. Kalau pohon rukam ini ciri-cirinya batangnya berduri, tapi dia berbuah. Berbuah itu dia nggak besar, kecil, tapi dia enak dimakan, bijinya banyak isi di dalam, tapi dia bisa untuk pencegahan buat sakit perut, buat asma, kegunaannya. Tapi rukam ini sangat diminati bagi asli orang Pulau Lawan. Untuk rasanya itu seperti apa? Kalau rasa dia, kalau yang masih muda ini masih kelat asam, tapi kalau dia yang masak dia mempunyai ciri khas merah dan hitam. Nah guys, ini adalah salah satu pohon buahnya yang telah matang. Tuh bisa lihat sendiri ya. Nah guys, jadi sekarang kita mau jalan-jalan ke bawah. Ayo ikuti. Jadi kita ini mau menuju ke bawah melihat pohon kuras. Jadi saat ini pohon kuras itu masih dilestarikan di Plasma Nurpa. Nah guys, di sini sebelumnya ada yang tahu tidak dengan kecamatan Pangkalan Kuras. Nah, salah satu Pangkalan Kuras itu diambil dari pohon ini, yaitu namanya buah kuras. Sebelumnya Pak, izin bertanya, apakah pohon ini menghasilkan buah atau hanya pohon saja? Kalau pohon kuras ini dia menghasilkan buah, tapi buah itu biasanya digunakan sama orang kampung atau orang yang ada tempatan itu untuk lalapan. Oh, berarti hanya untuk lalapan saja. Ya, lalapan. Jadi lalapan ini dia sangat sulit ditemukan. Apalagi saat sekarang dia biasanya pohon ini berbuah sewaktu mau banjir. Kalau hari musim banjir baru kadang berkemungkinan mau berbuah. Satu kali setahun pun itu pun kalaupun mau dia berbuah. Ini perlu berapa tahun Pak sehingga pohonnya sebesar ini? Ini udah mencapai 15 tahun. Nah guys, jadi kesimpulannya pohon itu bisa sebesar ini karena telah berdiri sejak 15 tahun. Nah, jadi kita akan coba lihat pohon lain. Nah guys, ini adalah salah satu pohon langka, yaitu tanaman kandis yang dilestarikan di Plasma Nurpa di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Nah Pak, saya ingin bertanya-tanya tentang pohon ini. Ini adalah pohon kandis yang biasa dibilang orang asam kandis. Asam kandis ini biasanya digunakan bagi masyarakat untuk
menggunakan untuk gulai, untuk sayur. Jadi asam yang untuk dahulunya kita menggunakan asam ini. Kalau kita untuk mengadakan pesta, buat gulai, buat masakan, kita tetap memerlukan asam yang darinya alam. Nah, berarti pohon ini bisa kita konsumsi untuk bahan masakan. Nah guys, ini adalah pohon durian daun, bisa dilihat sendiri. Ini dia berbuahnya gimana Pak? Kenapa bisa disebut durian daun? Ini durian ini berasalnya dalam hutan. Oh, Jadi dibilang mengapa dia durian daun? Kalau dia udah jatuh, berbuah terjatuh, dia tetap di dalam daun dia. Jadi ciri khas durian daun ini buahnya kecil, warna hijau, tapi biasanya di dalamnya ada nawe merah isinya dan juga putih. Rasanya terasa susu. Gitu. Tapi dia durinya panjang dan tajam. Jadi orang nggak bisa sembarangan mau memegang gitu. Dia tajam durinya. Makanya kalau dia jatuh udah sampai ke tanah, dia tetap digulung sama daunnya. Melindung dia sama daunnya gitu. berarti durian ini sedikit berbeda dengan durian pada umumnya. Sangat berbeda, jauh sangat berbeda daripada durian umumnya. Nah, jadi kita bisa bedakan ya durian daun dengan durian umum pada dasarnya. Kalau durian daun itu kalau dia jatuh bisa langsung berlindung pada daun yang ada di bawah. Nah guys, di video terakhir ini kita bertanya dengan Bapak Taufik dengan buah yang berasal dari bunut. Ini namanya kapulasan bunut. Kapulasan bunut. Mengapa kami kasih namanya kapulasan bunut? Karena bibit asalnya kami dapat dari daerah bunut. Oh gitu Pak. Nah, jadi setelah itu kami tanam, kami kembangkan, kami daftarkan ke Pusat Perlindungan Varietas di Kementerian Pertanian. Jadi kedua sertifikatnya dengan nama kapulasan bunut. Jadi, Nah untuk pohon ini tuh dari sumbangan atau emang dari BIS sendiri Pak? ini dari sumbangan dari tokoh-tokoh masyarakat kita yang dari bunut. Nah, gitu. Terima kasih ya Pak. Ya. Nah guys, ini pohonnya kapulasan bunut, bisa lihat sendiri ya pohonnya itu sangat rimbun. Sampai jumpa di video-video selanjutnya di tempat kunjungan yang berbeda. See you guys!